Baik, kita kita mulai ya perkuliahan kita pagi hari ini untuk berbicara terkait dengan yaitu MVC ya. Kita masuk ke framework begitu. Yaitu adalah PHP framework berbasis, sudah bisa lihat ini saya sharing saya stop dulu. Saya keliru melakukan sharingnya. Oke, saya share lagi. Oke. PHP framework with MVC. Jadi hari ini kita bicara terkait dengan PHP framework. Jadi untuk selanjutnya, kalau kemarin kita melakukan coding menggunakan PHP secara prosedural, begitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan framework. Prinsip framework itu berarti kan frame, apa frame? Kerangka ya. Work berarti kerangka kerja. Jadi sudah ada pola atau kerangka kerja yang sudah disepakati, di mana kerangka kerja itu nantinya akan kemudian akan dibagi menjadi 3 rata-rata ya. Framework di saat ini yang saat ini sudah terjadi banyak yang di dunia praktis begitu ya untuk penerapannya, bahwa PHP framework itu rata-rata menggunakan konsep yaitu MVC. Apa itu MVC? MVC adalah model, view, dan controller. Nah, nanti akan ada. Seperti apa itu MVC? Nah, MVC model, view, controller. Nah, di sini arsitekturnya adalah ada model ya. Aplikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu di mana ada model, kemudian ada view, dan ada controller. Nah, gambarannya kira-kira begini. Model itu akan kemudian berinteraksi ke database. View itu berarti interaksinya dengan kemudian yaitu HTML-nya yang akan kemudian disajikan. Dan controller itu adalah mengontrol kapan model ini bisa digunakan, akan dicampurkan dengan view-nya. Nah, kira-kira begitu. Nah, salah satu kemudian, nah ini model ya. Sebenarnya kalau ini lebih lanjutnya ya. Model itu kalau kemarin kita sudah bicara terkait dengan OOP, ya model itu nanti adalah kelasnya. Ya, objeknya. Nah, ia akan kemudian berinteraksi dengan business rule di dalam database-nya ya. Jadi akan kemudian berinteraksi dengan database-nya. Kemudian view, nah ini adalah file yang kemudian akan menunjukkan interface atau tampilan seperti apa yang nanti akan dipresentasikan ke user. Sedangkan controllernya nanti adalah mengontrol, mengendalikan kapan model dan view itu bekerja. Nah, beberapa model MVC ya, model MVC yang ada itu, kenapa kemudian MVC ini yang di depan ini harusnya belum saya tulis ya. Ya, MVC itu dikembangkan karena selanjutnya ingin menggambarkan ya, ingin kemudian ingin memisahkan kira-kira begitu antara bagian-bagian modelnya, view, dan kontrolnya itu ketika ada perubahan nanti kita akan lebih mudah melakukan maintenance. Oh, yang diubah hanya tampilan saja, berarti di file view-nya. Oh, yang diubah nanti di database-nya saja, berarti nanti kita model dan view-nya mungkin. Atau kemudian kita ingin ada jembatannya saja yang kemudian diubah, yaitu kontrolnya. Salah satu kemudian framework yang kemudian dipakai dalam
MVC ini adalah yaitu Y framework. Saat ini Y sudah sampai di level 2 atau kemudian versi 2 ya. Sudah sampai di versi 2. Nah, nanti untuk pemrograman web ini sebenarnya ada tugas besar begitu ya. Tapi ya mungkin nanti bisa saya share begitu. Nah, tugas besarnya nanti adalah membuat project ya. Monggo terserah menggunakan framework atau biasa, yang penting jadi. Nah, tapi nanti akan Anda bisa melihat kalau menggunakan framework seperti apa atau nah kira-kira begitu. Kenapa kemudian menyarankan saat ini menggunakan framework? Nah, kira-kira nanti ada beberapa kelebihannya. Baik, apa itu Y framework? Y atau kemudian dibacanya adalah Y begitu ya. Ya, yes it is maksudnya. Itu artinya kan Y itu artinya yes it is. Nah, nanti selain Y akan saya share juga yaitu framework Laravel. Jadi di pemrograman ini nanti ada 2. Maka nanti silahkan bisa dipilih begitu untuk frameworknya. Tapi yang paling saat ini cukup ngetren 2 framework ini ya, Laravel dan satunya Y. Nah, ini yang pertama Y dulu biar nanti tidak bingung. Baik. Y ini adalah framework dari PHP, sifatnya adalah open source ya, ditulis dalam PHP 5, 7 ya, gitu ya. 7 dan 5. Kemudian Y ini kelebihannya salah satunya adalah mempunyai MVC arsitekturnya, dokumentasinya cukup lengkap. Kemudian yang selanjutnya dia punya generator. Nanti saya demokan bagaimana kemudian Y ini bisa mengenerate sebuah code. Nah, gitu ya. Kalau kemarin kita bikin di pertemuan lalu kita bikin untuk meng-create, mengedit, mendelete itu kan satu-satu begitu ya. Maka nanti kalau yang ini kita bisa menggunakan generator ya. Oke. Nah, untuk kemudian Y-nya ya, itu saat ini Y itu satu dari 5 framework yang paling populer ya, paling populer di dalam bahasa pemrograman web ya. Selain di sana ada CI gitu ya, code igniter gitu ya. Ada Prado. Nah, ada Kohana begitu ya. Ada Laravel yang saat ini cukup ngetren, Laravel. Nah, ada Cake, ada Zen, ada Symfony. Nah, Z itu untuk dokumentasinya pertama kali nanti mahasiswa bisa ngecek di gframework.com. Mungkin bisa saya sajikan begitu ya. Saya stop dulu untuk presenting. Kemudian saya coba untuk present. Ya, alamatnya adalah di gframework.com. Di sini ada guide, ada API, ya, ada API. Terus kemudian ada forum, ya. Terus kemudian di sini ada download begitu ya. Nah, nanti ada kita bisa caranya untuk instalasinya ya, G sendiri secara struktur ya. Nanti ya salah satunya adalah dia mempunyai generator code. Nah, di dalam mengerjakan sebuah, misalkan saya begini,
punya tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mungkin yang lainnya gitu ya. Kalau kemarin kita bikin bagaimana meng-create record, melakukan reading record ya, melakukan update record, mendelete record, maka kita mengcoding satu persatu secara manual kan gitu ya. Nah, dengan menggunakan G ini kita bisa mempunyai fitur yaitu untuk membuat generator, untuk membuat CRUD namanya ya. Create, read, update dan delete CRUD. Ini dalam waktu yang sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Bahkan ketika kita mempunyai tabel mahasiswa gitu ya, 10 tabel, maka kita kalau sudah terbiasa begitu, maka kita bisa membuatnya dalam waktu ya bisa jadi kurang dari 5 menit dalam satu tabel itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya untuk melakukan itu menginstal Z itu dilakukan dengan dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan Composer. Ya. Composer itu digunakan untuk membantu developer untuk memanage dependencies. Dependencies itu berarti begini. Jadi misalkan saya ingin membuat aplikasi web. Ketika nanti nyetak struk maka muncul PDF. Ya. Ketika nanti datanya mahasiswa itu 20.000, saya ekspor jadi Excel. Nah, untuk menjadikan PDF, menjadikan Excel, ini maka kita butuh library dependencies. Nah, kalau kemudian aplikasi kita itu bisa A, B, C, fiturnya macam-macam, bisa menampilkan PDF, bisa nanti mencetak mengekspor dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel. Nah, itu ya. Itu nanti butuh dependencies. Nah, karena butuh dependencies, mungkin nanti tidak hanya fiturnya adalah connect ke tidak hanya Excel, PDF, nanti mungkin banyak sekali fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk memanage-nya itu ada yang namanya Composer. Ya, digunakan apa tadi? Untuk memanage dependensi. Nah, Composer ini ketika mau menginstall, maka kita harus connect ke internet. Ya, ketika menginstall ya, kita install dulu, kita get Composer dulu ya. Get Composer. Setelah get Composer selesai, kita install Composernya, maka nanti akan terinstall di dalam komputer kita. Setelah terinstall dalam komputer kita, selanjutnya adalah nanti kita bisa melakukan instalasi Y-nya. Nah, nanti modelnya seperti ini kalau menggunakan Composer. Cara yang kedua adalah kita download source-nya Y dan kita ekstrak. Nah, perbedaannya apa kalau antara menggunakan Composer dan mendownload file zip-nya dari Z, terus kemudian kita ekstrak, terus kita tambahi satu-satu. Nah, kalau menggunakan Composer ya, kita tidak perlu berpusing-pusing ria. Kita tidak perlu berpusing-pusing ria ketika apa? Ketika nanti dependencies itu ada sebuah isu atau ada perubahan versi. Misalkan hari ini saya install MPDF versinya 1.3. Ternyata MPDF 1.3 ini ada isu, harus diupdate. Nah, atau misalkan hari ini ada bootstrapnya versi 2 misalkan. Terus muncul versi 3, maka nanti kita tinggal Composer update, maka seluruhnya yang sudah ada requirement untuk update, ada perintah untuk update, ini bisa semua dependencies-nya ini otomatis bisa terupdate tanpa harus kemudian kita itu melakukan download satu-satu. Ya, jadi nanti ada Composer install dan Composer update. Nah, untuk kemudian ketika kita ingin memulai Z-nya, ya, itu dengan perintah php composer par create project y, seperti ini saja.
Nah, nanti ini Y ada 2, yaitu ada yang basic dan ada yang advance. Nah, ini dilakukan di mana? Ini dilakukan di perintah ini adalah dilakukan di yaitu direktori htdocs kita. Nah, di htdocs kita. Ya. Caranya mungkin coba saya demokan begitu ya. Ini mungkin demo dulu Y itu seperti apa toh. Nah, kira-kira begitu ya. Demo dulu biar nanti mahasiswa itu tahu ya, seperti apa. Saya coba hasilnya dulu ya. Oke ya, hasilnya kalau sudah nanti diinstal nanti seperti ini, bisa terlihat seperti ini ya. Nah ini ada, nah ini defaultnya sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini. Lantas yang harus kita lakukan adalah kita membuka jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mendesain database-nya. Nah, kalau Y itu ya, database-nya biasanya didesain terlebih dahulu. Ya, saya tadi ngonfig-nya di mana? Ngonfig-nya ada di, jadi oke, kita coba satu persatu. Oke. Jadi langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah Composer install. Composer install, saya belum menjelaskan Composer install ya. Kita Composer install dulu. Composer install nanti ada di sini ya. Nah, kita download dulu Composer install ya. Kita download dulu Composer, get Composer di sini. Nah, sudah di-download, sesuaikan dengan apa namanya? Operating system masing-masing. Ya. Kalau yang menggunakan iOS ya harus disesuaikan menggunakan iOS, Windows atau Linux sesuaikan ya. Sesuaikan. Nah, ini ya. Sudah Composer install selesai. Begitu Composer sudah selesai diinstal, langkah selanjutnya adalah kemudian kita melakukan Composer install sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk di SAM kita ya. Saya stop dulu. Masuk di SAM kita. Oke, kita masuk di SAM. Kemudian htdoc. Nah, di sini. Nah, di sini maka kita bisa menggunakan command prompt. Nah, gitu ya. Command prompt di sini dan ini saya adanya git ya. Oke, saya pakai cmd biasa, cd. Nah, saya copy dulu ini ya, directory ini saya copy. Nah, ini saya copy. Command prompt saya kelihatan enggak? Halo, command prompt saya terlihat enggak? Halo? 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 Oh, sorry. Command prompt saya terlihatan? Maaf. Saya entire screen saja ya. Cek. Masih bisa nyambung? Masih, Pak. Halo? Bisa, Pak. Oke.
Nah, selanjutnya di ini ya. Nah, ini ya. Di htdocs ini, maka kita masuk ke command prompt di sini ya. Kita masuk command prompt di sini. Nah, contohnya ya, ini yang sudah jadi ya. Contoh sudah jadi. Nanti kita akan flashback sebentar biar Anda tahu, oh, kayak gimana toh kok bisa gampang itu gimana toh. Nah, gitu ya. Jadi biar memberikan semangat begitu untuk kemudian tetap apa namanya dalam hal ini adalah semangat untuk belajar. Saya ingin melakukan flashback sebentar. Flashback agar kemudian Anda tahu hasilnya nanti endingnya kayak gimana toh sebenarnya. Nah, gitu. Ya, Anda tahu. Nah, contohnya ya. Ya, ini hasilnya dari Y yang sudah saya install. Saya nyoba di dalam ini sudah koneksi ya, terkoneksi di dalam tabelnya maaf di database kelas B gitu ya. Database kelas B, settingannya di mana? Saya entire saja lah kalau gitulah. Biar enggak bolak-balik. Saya entire saja, entire screen. Ya. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan di basic kelas B. Sudah kelihatan ini? Windows Explorer saya. Sudah, Bang. Nah, kalau nanti sudah di-download, maka ada kelas B, ya basic kelas B misalkan. Di sini ada config. Nah, config-nya nanti DB-nya dimasukkan. Ini seperti koneksi MySQL kita. Nah, MySQL-nya apa? Host-nya, user-nya root, misalkan password-nya kosong, DB name-nya adalah yaitu kelas B. Nah, host-nya mana? Host-nya localhost. Nah, kira-kira seperti ini. Maka nanti akan mengarah ke dalam database yaitu kelas B. Ada mahasiswa, ada migration, dan ada prodi misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ya, prodi. Nah, ada nih. Nah, kalau kemudian hasilnya, kalau nanti menggunakan Y, ya, kita akan memiliki kalau menggunakan Y itu, kita akan memiliki yang namanya GUI. Ya, bisa diakses ya, diakses. Kalau mengakses tadi kan localhost karena di htdoc basic kelas B. Diakses seperti ini. Maka Y itu di mana? Y itu di dalam folder web ini. Aplikasi kita itu di dalam folder web ini. Ya, di dalam folder web ini. Nah, untuk mengakses ke menunya, lihat ini ada root. Nah, caranya adalah tanda tanya R. Nah, rootnya sama dengan apa? Something. Root sama dengan something, misalkan kontak ya, maka ini adalah site kontak, about, site about, home, site index. Nah, seperti ini, login. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya MVC. Tadi kan saya sampaikan MVC. Apa itu MVC? Model View Controller. Di mana itu? Ya, pertama kali yang diakses root itu ada di controller. Perhatikan. Ya, controller yang pertama itu adalah site. Nah, ini yang kemudian apa namanya, control yang awalnya. Ya, di sini ya. Perhatikan. Di dalam Y controller itu ya, ini tidak perlu ketik semua, tidak perlu diketik. Ya, ini semua tidak perlu ketik. Ya, ini sudah begitu install tadi sudah jadi. Kita tinggal nambahkan. Ya, kita sudah nambahkan. Nah, ini adalah controller. Controller ini kalau di dalam Y diawali dengan action. Kalau di sini ada action index, maka nanti akan return misalkan sepertinya render index. Maka di sini akan melakukan render itu berarti nge-view. Akan melihat view. Berarti ada view index. Di bagian view ya, views bagian site karena kontrolnya site ya, ada index.
Nah ini. Nah ini ya. Ini saya ubah misalkan. Selamat. Nah seperti ini. Nah jadi di mana tadi? Ini adalah controller index. Nah ini. Baik. Oke. Jika sudah controller itu ya, kontrol-kontrol yang ada, ini view, berarti ini view sudah ada ya. Nah, terus kemudian kita kontrol aslinya. Kontrol aslinya di bagian ini yang prodi sama mahasiswa ini sudah saya buat. Ya, ini seharusnya defaultnya cuma satu ini toh. Ini basic ini ya. Kemudian action login. Berarti nanti cara ngakses ini, controller ini, cara ngaksesnya adalah R. Berarti ini apa ini? Site ya. Site control berarti site login. Ya, berarti nanti site login. Nah, ini. Site terus kemudian login. Nah, kira-kira begitu. Nah, atau bisa seperti ini. Site/login. Site/ apa tadi? Tergantung kontrolnya. Ya, di sini ya. Site itu adalah controller, kemudian login itu adalah metodenya, ya kan? Tapi kalau di Y itu ada tambahan action begini. Kemudian ini site, ini contact. Nah, maka kita bisa lakukan seperti ini, site contact. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, ini ya. Jadi ini adalah controllernya dan ini adalah metodenya. Nah, metode di dalam controller. Nah, kira-kira begitu. Nah, di Y itu ada yang namanya GUI. Ya, untuk mengaktifkan GUI ada caranya. Nah, nanti tapi caranya nanti. Coba ini satu-satu dulu. Ini langsung saya sampaikan dulu fiturnya biar Anda tahu. Ya. Agar Anda tahu. Ya. Jadi untuk melakukan sebelum melakukan generate yaitu CRUD generator GG ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita punya tabelnya dulu di dalam kelas B ini. Ini mahasiswa sama prodi sudah lakukan. Oh, hasilnya nanti kayak gimana toh, Pak? Hasilnya nanti seperti ini. Berarti itu kan ada mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, begitu nanti di generate, nanti hasilnya langsung seperti ini. Hasilnya langsung seperti ini. Kita tinggal klik tambah. Klik. Nah, gini aja. M05 18001 si A Solo. Nah, kode ini harusnya drop down, tapi ini belum saya buat drop down. M05 misalnya. Ini harusnya kode ini. Ya. Oh, program studi not valid. Oh, karena ini ada relasinya mesti ya. Kayak gini berarti ada relasinya. Berarti kita lihat di prodi dulu. Ya. Prodi. Ini harusnya ada drop downnya. Belum saya buat drop down. Nah, ini karena prodinya belum. Nah, ini tadi. Tampilannya beda ya. Ini ya seperti ini. Ini tidak untuk generate atau apa namanya membuat aplikasi yang ini itu tidak perlu ngetik tapi cukup di generate. Nah, saya sampaikan nanti Solo alamat Solo ya. Sutami. Nah, ini ngupdate-nya sudah jadi. Nah, home. Oke. Saya kemudian R sama dengan mahasiswa. Seperti ini, maka saya bisa menambahkan yaitu kodenya M05. M05 18001 Agung Subagia Solo 605. Nah,
Corner. Nah, kita bisa nambahkan lagi. Nah, ini masuk di sini. Kita bisa lihat ya hasilnya, mau diedit. Nah, untuk bisa membuat seperti ini ya, kita cukup mengakses yang namanya GUI. GUI. Nah, untuk setelah diinstal, GUI itu nanti harus diaktifkan dulu. Nanti saya berikan di petunjuk, nanti saya berikan bagaimana cara karena ini kalau praktikum terlalu panjang begitu, nanti selanjutnya mahasiswa belajar sendiri untuk kemudian ininya sudah saya kasih clue-clue di sana, tinggal nanti bagaimana mengaktifkan GUI ya, bagaimana setup database. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk melakukan CRUD generator yang harus kita lakukan, nah ini kan ada CRUD generator biasa dan ini ada ajak. Yang ajak itu yang ini tadi. Ya. Yang ajak itu adalah basic kelas B. Yang ajak itu ini. Ini ajak. Jadi ada pop-up-nya, pop-up ajak. Ya. Ada kalau yang non ajak yang ini tadi. Localhost kelas B ini prodi. Nah, ini non ajak. Ketika diklik maka nampil laman baru. Ini yang CRUD-nya ada 2 tempat saya. Nanti ditambahkan. Nah, untuk membuatnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah yaitu kita membuat modelnya. Nah, kalau modelnya itu dibuat kalau kita sudah punya tabelnya. Jadi tabelnya di-generate dulu. Misalkan tabel yang ketiga ini adalah tabel dosen. Ya. Kolomnya misalkan 4. Ya, seperti ini ya. Misalkan tank ID dosen, nama dosen, NIP dosen, alamat dosen. Ini varchar, di sini 100 misalkan, NIP-nya varchar dikasih 20 misalkan, alamat dosen varchar misalkan dikasih 200 misalkan. Integer kita mana ini? Wah, saya nggak biasa pakai ini. Mau ngasih kunci gimana ini? Primary key. Ah, ini dia. Oke. Primary key. Primary atau increment saja ya. Mana nih caranya? Ini saya nggak biasa. Ada yang tahu menu atau incrementnya di mana ini? Tadi yang A underscore I, Pak. Ya? Yang A underscore I. A underscore I. Di? Sebelah primary key. Sebelah primary key. Oh, ini. Oh ya, ini ya. Atau increment. Wah, ini beda ini. UI-nya beda. Oke, AI ini ya berarti ya. Oke, makasih Mas. Mas siapa tadi? Saya nggak biasa pakai ini masalahnya. Oke, atau increment, oke, integer sudah oke, saya save ya. Sudah saya save seperti ini. Sudah saya save, maka nanti ada ID dosen, nama dosen, NIP dosen, alamat dosen. Nah, kita bisa mengenerate modelnya dulu. Yaitu nama modelnya itu sudah langsung connect. Sudah. Karena dia nanti sudah terhubung. Nah, iya. Tabelnya dosen. Nah, ini ya. Kita standardize kapasitas enggak apa-apa. Nah, seperti oke. Sudah seperti ini. Generate active query. Ya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut saja. Sudah di preview sudah. Jangan lupa ketika di preview ya, terus kemudian generate. Sudah, kalau sudah di generate modelnya,
maka kita bisa melakukan di sini dosen. Nah, sudah ada ini. View path-nya sudah. Nah, oke. Ini control sudah, search mode sudah, view path-nya. Oke. Di sini kosong. Kalau kosong, defaultnya adalah view control ID. Ya, kosongin saja. Preview. Dosen. Enggak ada. Sebentar. Saya cek dulu ya. Ada. Oh, ininya keliru ya. App model. App model. Ini harusnya begini. Dosen. Oke. Nah, sudah. Ketika di preview sudah oke. Nah, ini ya. App model sini semuanya. Kemudian kita view-nya di mana? View dosen index oke sudah benar, view dosen kolom oke sudah benar, kontrol sudah oke, model search oke sudah oke. Kita generate. String. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah selesai nih generate-nya. Aplikasinya sudah jadi juga. Kita cek ya. Localhost basic kelas B, terus web ini ya. Tadi rootnya apa? Dosen ya. Tanda tanya root sama dengan dosen. Nah, ini dia. Jadi kan? Lihat. Cepat sekali ya. Langsung jadi. Nama Abdul Aziz 49. Nah, Solo. Ting. Nah, ambil jadi kan? Ini diedit. Nah, saya simpan. Ting. Yes. Close. Ini mau dihapus. Nah, sudah lengkap semuanya. Nah, mudah bukan? Jadi kalau sudah jadi begitu, maka Y-nya sudah jadi, kita mau generate, kita cukup mengenerate model dan CRUD-nya maka selesai. Tapi begini, dalam pemrograman web tentu saja web itu tidak hanya CRUD ya. Nah, selanjutnya butuh yaitu hak akses, ya, terus kemudian tools menu-menu dan seterusnya. Dan menambahkan menu-menu di sini, nah itu yang kemudian perlu ditambahkan. Nah, kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan dulu untuk kasus ini. Cukup mudah kan? Kalau sudah jadi, nah ini menggunakan Y, cukup di generate saja. Maka tadi tidak ada waktu, tidak ada 10 menit ya. Saya sudah bisa membuat view-nya ya. Terus kemudian editnya, terus kemudian delete-nya. Ini kalau nanti semua bisa kita pilih select all. Nah, kayak gini. Mau delete all langsung bisa. Atau mencarinya. Nah, kalau ini bikin manual sendiri, wah ini bisa sehari nggak jadi. Abdul. Nah, contoh ya. Satunya lagi, ID kedua. Nama dosennya adalah Iwan 19. Kemudian ini Boyolali. Oke, close. Nah, ini kita hapus. Nah, temukan. Kita searchingnya alamatnya Boyolali.
Nah, ketemu langsung. Begitu. Nah, cukup mudah kan? Ya, sangat mudah. Kalau sudah Z kita itu instalasinya sudah selesai. Nah, cuma nanti instalasinya itu karena pakai komposer begitu, maka butuh koneksi internet. Ya, butuh koneksi internet. Baik, ada pertanyaan dulu, mahasiswa? Ada pertanyaan? Halo? Untuk instalasinya mungkin masih blank gitu ya. Untuk instalasinya ya. Tadi untuk instalasinya sebenarnya langkah pertama apa yang tadi lakukan, yaitu install komposer dulu. Karena install komposer itu akan berhubungan dengan yaitu aktif perintah-perintah yang ada. Terus kemudian setelah install komposer, selanjutnya adalah kita bisa menginstal dengan perintahnya adalah tadi di sini ya, installing Z. Nah ini di bagian docs, nah installing Z. Nah ini pakai ini dulu komposer. Ini di mana dijalankannya tadi? Ini dijalankannya menggunakan contohnya ya, mungkin kita masuk dulu di dalam Sesam htdocs di sini. Terus kemudian kita bisa buat seperti ini. Misalkan ini saya ubah jadi apa namanya tadi, trial basic B, kelas B ini, KLSB misalnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini create project. Maka nanti akan mendownload, nah kira-kira gitu ya, mendownload Y2 basic begitu, bisa advance juga bisa. Nah cuman ini memang butuh koneksi internet ya, butuh koneksi internet. Kalau di kampus sebenarnya tidak ada isu sih, tidak ada isu. Nah dia download, nah install seperti ini, perhatikan, terlihat ya. Halo, halo. Iya Pak. Terlihat ya. Kelihatan. Untuk instalasi kelihatan, yang ini saya kelihatan kan, apa namanya, command prompt saya kelihatan ya. Iya Pak. Ya, ini download, pastikan selesai. Setelah ini selesai download, maka konekkan ke database ya, konekkan ke database. Di mana tadi? Di bagian config terus db. Nah, sudah pernah bikin database saya? Nah, tidak perlu saya ajarkan. Harus bikin tabelnya juga begitu. Nah, di Y itu modelnya seperti itu. Tapi nanti kalau di Laravel ya, di Laravel itu modelnya berbeda. Nah, kan itu. Oke, ini jadi semua ini ya, oke. Kalau di Laravel nanti modelnya adalah kita bikin dulu migrationnya. Jadi strukturnya itu dibuat dulu di dalam PHP-nya. Ya, jadi struktur database itu tidak dibuat di dalam PHP admin, enggak. Tetapi untuk memudahkan pakai PHP admin sebenarnya memang. Untuk memudahkan untuk menggambarkan, tapi nanti akan dituliskan di dalam PHP-nya. Jadi menggunakan blueprint gitu ya. Terus skemanya apa begitu. Nah, nanti mengenal kalau di dalam MySQL kan ada varchar gitu ya. Nanti kalau dipindahkan ke Laravel jadi string. Nah, kira-kira gitu. Ya hampir sama sih. Nah, mungkin untuk Laravel setelah nanti ini ya. Ini yang penting Anda setelah ini ya bisa install ya, bisa install dulu untuk G. Install G terus mengaktifkan G gitu ya, mengaktifkan GII. Kalau sudah 2 itu sudah luar biasa. Nah, ini nunggu downloadan kayak gini cukup lumayan. Nah, ini semuanya kan di-download semua. Mulai Codeception, Swift ya, ada G ya, GII 2G sudah ada ini. GII 2G sudah ada. Nah, sudah selesai. Nah, ini selesai. Tadi saya installnya di mana tadi? Nah, kita cek ya. Trial basic KLSB. Nah, berarti nanti di dalam htdocs ini ya, di dalam htdocs trial basic. Nah, ini dia. Oke, jadi kan?
Ini kita cek ya hasil instalasinya ya. Kita cek hasil instalasinya, yaitu localhost trial basic klsb. Nah, kita akses web. Nah, jadi deh. Nah, kira-kira seperti ini. Ini jadi. Tetapi belum connect ke database. Tadi connect ke database di mana? Di bagian config. Terus db. Terus ini. Yes. Nah, ini tinggal kita arahkan. Kemana tadi? Oh, tadi kan sudah punya database ya. Punya database nih. Kita intip dulu databasenya. Nah, kalau Y itu basisnya databasenya dulu ya. Kelas B. Nah, oke. Kita intip. Kelas B. Oke, root. Oke, kosong. Betul. Localhost. Betul. Oke. Sudah nyambung nih. Coba sekarang kita akses G-nya udah bisa belum ya? Oke. Tanda tanya R sama dengan GI. Nah, itu ya. Nah, ini hanya ada CRUD CRUD ya. CRUD generator. Loh Pak, tadi sudah ada ajak CRUD. Nah, kok tempat saya nggak muncul Pak? Nah, ya. Nah, ini kan ada ajak CRUD generator. Loh, kalau setelah install kok nggak ada? Iya, nggak ada. Defaultnya ajak CRUD itu ditambahkan sendiri. Jadi nanti akan saya tambah. Ini yang penting dasar-dasarnya dulu ya, membuat CRUD yang defaultnya bisa dulu. Nah, kita mau bikin CRUD untuk mahasiswa gitu kan. Nah, pertama kali bukan langsung CRUD-nya, tetapi modelsnya dulu ya. Di sini ada tabelnya adalah tadi apa, mahasiswa. Nah, sudah kelihatan ini, klik tabelnya sudah kelihatan, mahasiswa, model kelasnya mahasiswa. Oke. Oke, seperti ini langsung bisa langsung di preview. Jring, di preview dulu. Oh, udah bener, kita generate. Active query-nya mau ditambahkan ya enggak masalah. Mau generate label DB-nya juga by command ya enggak masalah. Jadi label DB from DB command. Jadi DB command itu bisa diisi, nanti dari DB command itu jadi label. Karena biasanya kalau enggak bisa kayak itu, atau pakai, kalau defaultnya nanti menggunakan nama field. Ya, nama field. Kan ini ya. Active query saya aktifkan. Oke, enggak apa-apa. Kita generate. Jreng. Jadi ini. Dan oke. Ya. Baru kemudian kita CRUD. Ya. App models. Ya, ini search-nya app model ya. Search, kontrolnya ini. View-nya dikosongi saja. Nabel pecak ya bisa, boleh. Nah, sudah kita preview. Jreng. Ini apa tadi? Oh, sorry. Mahasiswa ya ini ya? Oh iya. Oke. Nggak urut ini ya. Mahasiswa, lihat strukturnya. Ya. Lihat strukturnya. Mahasiswa itu ya punya relasi dengan yaitu program studi. Oh, kita lihat dulu. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, mahasiswa itu punya relasi dengan prodi. Makanya tadi tidak boleh di generate pertama kali mahasiswa, tidak boleh, error dia. Berarti CRUD-nya itu harus dimulai dari prodi dulu. Ya, tabel name-nya adalah prodi. Ya, perhatikan ini tabelnya prodi ya, ini prodi ya. Terus kemudian model kelasnya prodi, P-nya besar. Setiap model ya kelas itu P-nya besar. Apa ini? Wah, kok error? Apa ini? Active-nya ya usah aja. Active query ya usah aja karena ada tadi ya, sudah ke-generate tadi. Oke, dan oke, sudah. Kalau sudah, nah modelnya model prodi sudah.
Selanjutnya setelah model, jadi urutannya adalah model dulu, baru kemudian CRUD-nya, ya, CRUD-nya. Ini kita masukkan model kelasnya karena prodi ya. Kita masukkan prodi, masih nanti prodi search begini. Kontrolnya kita adalah pp kontrol. Nah, view-nya kita kosongi, begitu ya. Bisa pejak boleh. Oke, sudah seperti ini. Oke, sudah jadi. Oke, ini belum jadi ya. Ini sudah seperti ini, nanti akan tercreate, kita generate streng. Nah, sudah done. Oke, maka kita bisa akses localhost apa tadi, trial basic kelas B, trial basic klsb/web. Terus rootnya apa tadi? Rootnya apa? Rootnya sama dengan prodi. Baru prodi kan ya, karena mahasiswa tadi kan gagal Mas ya. Nah, jadi deh. Lihat, jadi langsung. Kita bisa create langsung. Nah, cuman bukan aja. Ya, masih yang native. Edit jadi. Ya. Oke. Baru kemudian yang mahasiswa. Lanjutkan mahasiswa, tinggal dilanjutkan saja. Tadi kan sudah ada modelnya sudah. Tinggal model ini app model mahasiswa, search-nya search mahasiswa, kontrolnya kontrol mahasiswa, ya. Terus kemudian kita aktifkan streng. Oke. Jadi kita generate, klik yes. Maka kita bisa akses ya, yaitu R sama dengan mahasiswa. Model mahasiswa tadi ke delete ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi. Ya kayak gini error, kita ulangi. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Ya, oke. Oke, sudah. Kita generate string. Nah, override, ya kan, di override tadi. Ya. Generate string. Nah, oke, sudah. Kita cek. Nah, ya, bisa di. Oke, sudah. Jadi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, ada pertanyaan? Nanti butuh video yang hari ini, nanti kalau butuh nanti saya, semuanya ada videonya saya. Tapi belum saya upload semua ya. Karena cukup besar. Nanti pengen di-upload atau di YouTube atau dikirimkan saja atau di mana? Untuk apa namanya video-videonya. Saya punya masih ada di sini. Ya. Sudah cukup ya? Kalau ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Jadi yang penting mahasiswa yaitu bisa mengakses atau dalam hal ini bisa membuat aplikasi ya berbasis Y begitu. Anda bisa melakukan generate, bisa memodifikasi, dan selanjutnya nanti bisa mengubah ya, kira-kira begitu ya, mengubah, menyesuaikan dengan bisnis proses yang seharusnya dilakukan di dalam aplikasi itu. Baik, jika tidak ada, demikian, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.